Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito. Kita masih membahas mengenai depresi. Sebelum itu, untuk pemirsa di rumah yang mau konsultasi, bisa langsung di WhatsApp interaktif kita di 0851 7676 4648. Masih bersama Dr. Putri Santri dan juga Dr. Rizda Naomi. Nah, dokter, sebelum kita beralih kembali ya dok ya, di salin dia kita, apakah penyakit depresi ini, itu tuh untuk perempuan dan laki-laki ada pembeda nggak sih dok? Apakah memang lebih banyak perempuan? Itu penyebabnya apa dok? Dokter Pusan. Oke, kalau misalnya perbedaan antara perempuan dan laki-laki, kalau dari kemungkinan untuk terkena depresi itu sebenarnya sama. Tapi kalau dari teori ya, dari penelitian memang paling banyak itu perempuan, kaitannya dengan hormonal dan juga dari keadaan sosial. Misalnya saja perempuan ini kan bukan mendiskreditkan perempuan ya, tapi kayak aktivitas sehari-hari kayak di rumah bebannya banyak, misalnya harus mengurus rumah tangga, harus mengurus keluarga, suami, belum lagi kalau misalnya dia punya pekerjaan di luar, juga ada stresor dari pekerjaan, dari lingkungan sekitar, itu lumayan banyak, sehingga itu yang menyebabkan para perempuan ini rentan terkena depresi. Bukan pasti ya terkena depresi, tapi rentan, lebih rentan untuk terkena depresi. Dan yang tadi juga pengaruh dari hormonal, setiap bulan kan kita ada jadwal menstruasi ya, dan itu juga mempengaruhi mood ataupun gangguan perasaan yang kita rasakan, bisa tiba-tiba sedih, bisa tiba-tiba murung. Tapi itu tadi, untuk mengkategorikan seseorang terkena depresi ada kriteria khusus ya, selama 2 minggu harus berturut-turut rasanya sedih, murung terus, tidak bersemangat, baru kita kategorikan sebagai diagnosis depresi. Itu pun juga harus didukung dengan pemeriksaan oleh psikiater langsung. Cuma kalau ditanya apakah lebih rentan untuk terkena pada kelompok perempuan, ya karena ada faktor hormonal dan juga stresor dari sosial tadi. Untuk perubahan mood yang terjadi saat orang mengalami depresi itu, apakah dalam waktu yang cukup signifikan dok? Dalam sehari itu mungkin bisa berapa kali berubah-ubah atau bagaimana dok? Kalau misalnya depresi kan dia kecenderungannya murung dan sedih. Nah itu kata kuncinya. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan juga, maksudnya tuh bagaimana kita menilai mood kita, itu nanti akan ada instrumen khusus. Jadi kita nggak bisa cuma bilang kita sedih, oh kayaknya depresi ini, sedih selama 2 minggu kayaknya saya depresi. Enggak, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa kita nilai diri kita sendiri, ataupun bisa kita laporkan ke psikiater, kepada dokter bahwa dok saya ada kriteria begini. Nanti kita akan bahas di bagian diagnosis. Kita lanjut kembali ke dokter Lista. Oke. Mengenai penyebab tadi dok ya? Iya. Langsung lanjut ke salin dia kita. Jadi kita masih lanjut bahasnya tentang penyebab tadi ya. Jadi intinya itu yang harus digarisbawahi, nggak bisa satu penyebab. Jadi dia harus multifaktorial ya. Ada banyak ya. Oke. Nah sekarang kita ke gejala. Nih. Jadi mungkin pemirsa atau masyarakat di rumah bertanya. Jadi kalau sedih terus selama 3 hari nih, kemudian mengurung diri di kamar, misalnya habis putus cinta nih misalnya ya remaja. Kemudian apakah itu bisa disebut juga dengan depresi gitu? Rambu-rambu apa sih yang harus kita ingat gitu, yang harus kita tanamkan supaya kita lebih aware lagi? Kalau misalnya sudah menabrak rambu-rambu ini, kita harus segera konsultasi ke minimal banget ke fasilitas kesehatan primer, yaitu ke dokter umum atau sebaiknya ke dokter spesialis kejiwaan. Nah, yang pertama kita pahami dulu ada gejala utama dan gejala tambahan atau gejala lain. Jadi gejala utama itu dia ada 3. 3 ini yang ibaratnya itu yang wajib ada. Meskipun nggak harus 3-3-nya ya, boleh 1, boleh 2, boleh 3-3-nya. Semakin banyak dia, artinya semakin 3-3-nya muncul, maka kemungkinan nanti diklasifikasi dia adalah gejala depresi yang berat. Nanti kita akan lihat juga ya, klasifikasinya ada ringan, sedang, dan berat gitu ya. Tapi gejala utama ini harus ada, artinya gejala lain ini nggak boleh muncul sendirian. Dia harus diikuti dengan gejala utama. Yang pertama yaitu adanya perasaan depresif. Jadi perasaan depresif ini yang tadi ya, perasaan sedih, wajah murung, wajah seperti ingin menangis gitu ya. Itu perasaan depresif. Kemudian yang kedua yaitu hilangnya minat dan kesenangan. Jadi gampang sih sebenarnya kita menilainya. Misalnya si A hobinya tuh apa? Misalnya hobinya main voli atau main tenis atau bersepeda misalnya. Lalu kemudian dia tidak pernah lagi melakukan hobinya.
gitu. Dan dia seperti kehilangan energi, disertai dengan yang ketiga, mudah lelah atau tenaga hilang. Padahal nggak ngapa-ngapain nih pasiennya, hanya di rumah aja, hanya di kamar aja, tapi ngerasa capek terus nggak mau lagi ngerjain apa yang sebenarnya dulunya dia hobi banget, dia minati sekali gitu. Nah ini bisa menjadi rambu-rambu yang boleh kita lebih aware lagi ya untuk melakukan observasi gitu. Itu tuh perubahan itu terjadi secara berangsur-angsur atau memang secara langsung gitu dok perubahan? Biasanya bisa langsung, bisa berangsur. Artinya gini, kalau dia langsung minimal satu dulu muncul nih, misalnya dia tampak sedih dulu. Lalu kan dia tadi onsetnya 2 minggu ya, terus-terusan atau continue. Lalu sering berjalannya hari demi hari bertambah. Dari dia mulai kehilangan minat, dia kehilangan semangat, akhirnya dia nggak ada tenaga. Jadi bisa bertambah terus gitu. Kemudian biasanya ditambah dengan gejala lain nih, kayak yang tadi ya di definisi ya, konsentrasi menurun, perasaan pesimistis, nggak percaya diri lagi, merasa bersalah, tidak berguna, merasa dicampakkan, harga diri tidak ada, gangguan tidur, artinya mulai susah tidur, sulit tidur, nggak selera makan, gangguan nafsu makan, penurunan libido, atau biasanya ini kurang ya, boleh kita tambahkan keinginan untuk bunuh diri tadi. Jadi biasanya kalau kita berbicara keinginan bunuh diri ini, kita tidak berbicara soal sudah melakukan sayatan gitu atau sudah gantung diri, enggak. Jadi terlintas saja niat untuk mengakhiri hidup, maka ini hati-hati sekali ketika gejala utamanya sudah muncul ditambah dengan adanya hasrat atau keinginan bunuh diri, maka itu bisa mengarah ke depresi yang berat gitu, atau mungkin bahkan sangat berat. Nanti kita lakukan wawancara medis yang lebih dalam lagi gitu. Kalau skizofrenia kan banyak orang-orang yang terkena skizofrenia itu kan tidak sadar. Ya. Apakah depresi ini tidak sadar juga mereka sedang mengalami depresi atau memang mereka itu sebenarnya sadar, gimana dok? Oke, jadi kalau ini pada beberapa kasus sebenarnya tergantung grading ya. Jadi gejala psikotik, kemarin kan kita sudah terpapar ya dengan istilah psikotik. Jadi istilah psikotik itu kan dia pasiennya memisahkan diri dari kehidupan real, memisahkan diri dari realita yang ada. Makanya nggak bisa, mau kita marahi pun, mau gimana pun, ya dia merasa dia memisahkan diri dari kehidupan nyata ini. Nah pada depresi ini, khususnya depresi berat dan sangat berat, itu bisa disertai dengan gejala psikotik. Jadi bisa, kalau awam itu mungkin masyarakat di rumah gampangnya memahaminya bisa mirip-mirip gejala skizo. Padahal pasiennya depresi, itu berarti dia sudah ada di grade atau klasifikasi yang depresi berat atau sangat berat. Jadi hati-hati, pada depresi yang berat dan sangat berat bisa ada gejala psikotik seperti skizo tadi. Tapi pada depresi yang grade-nya ringan sama sedang, itu dia biasanya nggak muncul, nggak ada psikotiknya. Nah pada waktu dia sudah berat dan sangat berat, otomatis pasiennya nggak tahu kan. Jadi sudah memisahkan diri dari realita gitu. Tapi misalnya dia masih ringan, kalau kita tanya dia sadar gitu, dia ada perasaan sedih terus dok. Nggak tahu, saya tiba-tiba misalnya nggak ada semangat dok. Dulu saya tuh hobi main bulu tangkis, sekarang saya malah nggak pernah gitu. Jadi bisa aja pasiennya juga dalam kondisi sadar. Jadi ada grade-grade-nya yang harus kita nilai atau kita evaluasi. Atau grade dok ya? Iya betul sekali ya. Jadi ini gejalanya mungkin bisa masyarakat di rumah untuk memahami, tapi ingat selalu ditekankan ya pada kasus apa saja sih sebenarnya tidak boleh self diagnose ya. Jadi tetap kita adalah barir atau screening awal anggota keluarga di rumah. Apabila ada anggota keluarga yang mungkin ada keluhan seperti ini, sebaiknya tetap berkonsultasi ke dokter. Nah, sekarang kita ke klasifikasinya. Jadi klasifikasinya itu nanti ada tingkat ringan, sedang, dan berat gitu ya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, ada gejala utama, ada gejala tambahan atau gejala lain. Gejala utama itu minimal banget 2 harus ada. Jadi bisa mukanya yang sedih, mukanya yang murung atau pengen nangis terus, ditambah dengan gak ada tenaga atau kelelahan, baru plus gejala lain. Kalau gejala lainnya cuma ada 2, jadi 2 plus 2. Kita kayak rumus ya, kayak matematika yang ngapalnya. Jadi 2 plus 2 itu biasanya dia ringan masih. 2 ditambah 3 atau 4 gejala lain, misalnya di situ ada gangguan tidur, gangguan pola makan, penurunan libido, pesimistis, tidak percaya diri, ada gabung ya 4, itu dia masuk ke sedang. Kemudian kalau berat gimana? 3-tiganya gejala utama tadi ada. Jadi dia kehilangan minat, dia merasa sedih terus, dia pesimistis, dia nggak ada tenaga. Ditambah dengan hampir semua gejala lain tadi ada semua di pasien, jadi lebih dari 4, jadi hampir semuanya ada. Nah itu dia masuk ke berat. Tapi hati-hati sekali lagi, kalau dia berat maka kita lihat lagi ke pasiennya, kita cross check lagi ke pasiennya ada gejala psikotik atau enggak. Kalau ada gejala psikotik maka ini harus lebih aware lagi, harus lebih diperhatikan lagi
gitu. Karena gejala psikotik kita tahu ya, pasiennya itu bisa agresif, bisa gaduh gelisah, bisa membahayakan dirinya dan juga orang lain gitu. Jadi yang berat ini bisa dengan psikotik, bisa juga enggak. Jadi bisa aja cuman 3 plus lebih dari 4 atau 3 lebih dari 4 plus gejala psikotik gitu ya. Jadi biasanya kalau ada gejala psikotik kita takutnya dia sangat berat ya kasusnya. Oke. Nah, jadi itu batas yang di klasifikasinya ya. Mungkin nanti untuk yang diagnosisnya ini nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh dokter Putri. Gitu. Sebelum itu dok ya, Iya. mungkin dokter boleh duduk dulu. Oke. Nah sebelum itu kepada dokter Pusan nih, untuk faktor risiko yang mempengaruhi bertambahnya tingkat depresi tadi itu seperti apa sih dok? Banyak ya faktornya, bisa jadi dari dukungan keluarga atau coping mechanism-nya sendiri. Misalnya coping mechanism itu biasanya ada orang-orang yang sadar nih saya rasanya sedih terus. Gimana ya caranya saya untuk supaya tidak sedih? Apakah ngobrolkah dengan orang yang kita percaya? Atau mungkin kita memeriksakan diri ke psikiater kah? Atau melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa menyembuhkan luka di hati kita atau menyembuhkan perasaan sedih kita. Tapi ada juga orang-orang yang tidak memiliki coping mechanism itu. Nah, itu yang mempengaruhi seseorang apakah dia nanti akan membaik atau tidak gejala tersebut. Begitu. Selanjutnya kita kembali lagi ke diagnosis, boleh langsung dokter Pusan. Oke. Hal diagnosis dari depresi ini dok ya? Ya, jadi kalau kita ngomongin diagnosis, ini tadi pertanyaannya apakah seseorang itu sadar ya kan dia mengalami depresi atau tidak. Jadi ada instrumen namanya yang pertama itu the Jung Self Rating Depression Scale. Nanti ada contohnya di bawah kayak gini. Nah, ini beberapa pertanyaan, ada 21 poin yang bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri. Atau mungkin kita tanyakan ke teman kita yang kita rasa kayaknya dia kok sedih terus nih selama 2 minggu ini, rasanya murung terus nih teman kita. Bisa kita tanyakan sekitar 21 poin ini. Nah, nanti hasil dari poin ini, jadi ada 21 pertanyaan, jawabannya akan di-scoring. Misal ya, contoh, I feel down and blue. Saya merasa sedih dan terpukul ya. Nanti akan ada a little of time. Jarang sih saya merasa sedih, skornya 1 ya. Terus ada lagi some of the time, beberapa kali saya merasa sedih, nanti skornya 2. Atau untuk skor yang lebih tinggi lagi, skor 3, saya sering merasa sedih. Dan atau most of the time, saya rasanya selalu nih, hampir selalu merasa sedih, itu skornya 4. Nanti akan ada 21 pertanyaan ini yang bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri dan orang lain yang kita curigai mungkin dia terkena depresi. Nanti kita akan scoring, hitung skornya berapa. Jika dia di bawah 34 skor, itu biasanya masih dalam kategori normal. Tapi kalau sudah di atas itu, di atas 50 apalagi, itu bukan berarti kita langsung menegakkan diagnosis bahwa saya depresi nih karena skor saya setelah dijumlahkan itu 50. Enggak. Tapi instrumen ini, pertanyaan-pertanyaan ini dijumlahkan, misalnya kita merasa lebih dari 50, inilah yang akan kita bawa ke dokter atau ke psikiater. Dok, saya sudah periksa pakai beberapa pertanyaan yang memang sudah ada ya, instrumen yang menilai depresi seseorang, ternyata saya nilainya skornya ini tinggi dok gitu. Jadi untuk dikonsultasikan lebih lanjut, karena nggak cuma instrumen ini yang akan dinilai oleh ahli ya, oleh psikiater, nanti akan ada pemeriksaan secara umum, pemeriksaan status mental dan lain-lain. Ini untuk pertanyaan itu bisa kita akses secara umum dok ya? Atau Iya, bisa. Hanya dimiliki oleh dokter-dokter saja? Enggak, ini mungkin kita bisa bahas ya beberapa. Contoh tadi kan saya merasa sedih dan feeling blue. Terus yang kedua nih, morning is when I feel the best. Saya merasa baik-baik saja ketika pada pagi hari, begitu. Nah ini kebalik nih skornya. Kalau saya merasa jarang merasa baik-baik saja, kayaknya pagi-pagi saya selalu murung, selalu sedih. Nah itu skornya 4. Jadi kan nanti makin besar tuh skornya kan. Kalau misalnya saya merasa baik-baik saja, sering nih saya selalu merasa pagi-pagi itu adalah momen terbaik saya, itu nanti skornya 1, karena berarti tingkat kemungkinan dia depresi kecil ya kan, karena dia merasa semangat di pagi hari. Tadi ada pernyataan atau singgungan tentang bunuh diri ya, tentang suicide, itu juga ada. Nanti saya merasa saya merasa permasalahan tidur saya tidak
merasa tidur saya itu nyaman, saya merasa have trouble, saya memiliki ada masalah nih di tidur saya. Kalau misalnya sering, itu berarti skornya 4. Tapi kalau misalnya jarang, skornya 1. Jadi nanti di scoring sampai ke 21 pertanyaan ini, jika lebih dari 50, itu yang jadi acuan kita untuk memeriksakan diri ke dokter atau ke psikiater. Gitu. Bukan tiba-tiba langsung ya untuk menilai bahwa diri kita nih langsung depresi. Kenapa? Karena ini penegakan diagnosis untuk depresi ini selain dari penilaian objektif dari instrumen pertanyaan tadi, nanti akan ada pemeriksaan status mental yang akan dilakukan oleh profesional. Ini tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan. Apa saja yang diperiksa? Yaitu deskripsi umum. Deskripsi umum itu ketika dokter atau tenaga kesehatan melihat pasien datang, itu udah kelihatan dari postur tubuhnya, membungkukkah dia atau memalingkan wajahkah dia. Ketika kita tanya, mungkin ada jeda sedikit untuk menjawab pertanyaan, 2 menit kita tanya cuma untuk menanyakan keluhannya, rasanya dia berat untuk menjawab. Itu deskripsi umum yang menilai adalah seorang dokter ya. Kemudian bisa juga kita lihat mungkin dia ada gerakan seperti meremas-remas tangan ketika kita sedang wawancara medis, atau mungkin menarik-narik rambut. Itu yang harus dokter atau psikiater peka terhadap deskripsi umum dari pasien yang datang. Berarti benar seperti kita katakan di awal tadi, memang untuk pertanyaan-pertanyaan itu memang ada bisa diakses. Tapi tetap jika skornya sudah melebihi 50 tadi, kita harus segera periksa ke dokter ya. Kita kembali lagi dok ya. Mengenai depresi ini. Ini pemirsa di rumah, pesan rumah, jangan sampai kemana-mana. Kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.